kasih buat teman-teman yang sudah komentar, baik yang positif maupun yang memang agak nggak ngenakin, tapi it's okay lah. Yang namanya kita di media sosial ya, selalu ada yang senang dan tidak ada yang senang gitu. Tapi itu sebuah konsekuensi kita ketika kita menjadi public ya, public speaker gitu ya. Nah, tadi di grup WhatsApp saya, ya grup VTuber WhatsApp saya ini banyak yang kebingungan kenapa kok nggak bisa login, kenapa nggak bisa ini. Kalau saya pribadi sih kalau masalah login nggak ada permasalahan ya karena saya di sini menggunakan WiFi MyRepublic ya. Pada saat saya switch ke jaringan seluler saya yang punya provider Telkomsel memang kesulitan kita untuk akses ya. Mungkin kalau saya rasa sih bukan gangguan dari Telkom, bukannya. Memang mungkin ada dari sistem server YouTube ini sedang melakukan maintenance ya. Nah, sampai tadi selesai jam 00 ya, ketika saya coba login lagi, sistem dalam kondisi maintenance benar saja ya. Jadi mungkin sebagian karena banyak yang bertanya, mengeluh dan kebingungan di media sosial ya, juga di YouTube gitu. Yang mengatakan kenapa susah login, akhirnya yang dibaca oleh mereka yang nggak paham, dibilang ini bodong, ini ditutup Kominfo, ditutup ini. Ya saya ketawa aja lah, it's okay aja lah, saya bilang iyain aja lah, pokoknya whatever you say lah gitu. Nah sudah, dari situ saya jelaskan juga dengan ini yang biasanya yang sudah sih kalau memang terjadi kondisi maintenance begini ya, seperti kata para VTuber yang sudah lama bergabung, mereka mendapat kompensasi kalau memang tidak berjalan ya aplikasinya atau misinya tidak berjalan. PT Future Fitech pasti akan memberikan kompensasi dalam bentuk mungkin double VP ya, bisa saja seperti itu, kita nggak tahu nanti. Kalau melihat kondisi VTube ini yang dinilai oleh orang sebagian yang memang nggak paham, belum paham ya, bukan nggak paham, belum paham. Saya ibarat kata nih, pernah nonton channel TV Lewane TV. Nah, coba Anda tonton, nanti Anda masuk ke cari aja Lewane TV. Ini saya tampilkan profil YouTube-nya. Nanti Anda masuk sana. Anda tonton lah mungkin 2 atau 3 video, 4 video lah. Memang itu hiburan ya, prank istilahnya, prank. Namanya saya nggak tahu nih siapa sosok yang ada di dalam channel Lewane TV ini. Jadi ditertawakan, menertawakan, dan akhirnya siapa yang ditertawakan gitu loh. Ini filosofinya gitu. Makanya saya suka nonton Lewane TV ini ya sebagai hiburan ya. Nah jadi itu kondisinya VTube ini ya, ditertawakan ya, kitanya menertawakan, akhirnya siapa yang tertawa paling akhir ya, itulah. Jadi inilah sekarang udah era digital internet. Buat Anda yang belum paham jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Saya pun nggak sembarangan juga mengikuti sebuah ya katakan bisnis ya, bisnis yang memiliki platform apalagi startup begini ya. Saya punya bisnis juga di bidang asuransi ya. Namanya saya sebutkan aja 3i Network. Itu 3i Network itu begitu waktu di launchingnya itu 2014 itu serangannya bertubi-tubi ya. Investasi bodong lah, penipuan namanya. Padahal ini asuransi gitu loh. Kenapa saya mau gabung? Nah asuransi itu kan diawasi OJK gitu. Nah yang lucunya mereka yang nggak paham, ucuk-ucuk masuk ke menghubungi OJK, 3i Network masuk ke OJK nggak? Ya OJK nggak bilang nggak ada. Yang ada di sini
perusahaan asuransinya, CHR. 3i Network itu adalah sebuah programnya, sistemnya gitu loh. Jadi sama aja kalau orang bertanya ke OJK nih, ada tahapan nggak gitu? Ya nggak akan ada kalau di OJK tahapan. Tapi kalau tanyain BCA pasti ada gitu loh. Jadi ini karena kurang paham, akhirnya ngomongnya ngasal aja gitu. Nah jadi saya juga kalau berbisnis investasi itu ataupun mengeluarkan dana, saya harus jelas perusahaannya bagaimana, izinnya bagaimana. Kalau menginvestasikan atau menghimpun dana itu apakah sudah ada perizinan, ya, terdaftar di OJK, kita harus tahu gitu loh. Terus kita lihat lagi misalnya fund exit-nya kayak gimana, kemana dana kita dialokasikan, ya, sehingga mungkin nanti akan timbul gitu loh, profitnya berapa, ya, bagaimana fluktuasi naik turunnya kayak gimana, kan itu saya harus pelajari gitu. Nah sama juga aplikasi Fitup, buat saya nggak ada uang yang dikeluarkan di aplikasi Fitup, sama halnya on download aplikasi lainnya lah ya. Kok kita nggak senang ataupun merasa kurang safe ya, saya langsung lepas, uninstall gitu loh, selesai gitu. Nah samping aplikasi ini yang menariknya ini sebuah terobosan baru gitu loh di era digital sekarang ini. Saya juga waktu pertama diajak oleh Bro Samuel itu nggak langsung saya langsung ikut. Begitu saya dikasih tahu Fitup, kuncinya Fitup, saya cari informasi sebanyak-banyaknya di media sosial ya, seperti di Google ya, di platform YouTube. Saya tonton dulu gitu. Ya nggak perlu lama lah. Ya, saya cari dulu siapa ininya yang memberikan informasinya, ya, kapabilitas dia gitu memberikan informasinya, itu kan saya lihat juga. Nah, ini yang membuat saya tertarik, satu ya gratis gitu loh. Kita hanya diberikan alternatif. Terus bagaimana, apakah perusahaan ini menarik uang dari masyarakat? Tidak ada di sini. Justru perusahaan ini bertindak menyediakan loh. Ini loh lahan buat kamu kalau kamu ingin memiliki sebuah usaha bisnis ya. Bisnis itu kan bisa menjual produk barang ataupun produk jasa. Ya. Ini yang kita harus pahami gitu loh. Jangan mentang-mentang bisnis harus semuanya barang, enggak juga gitu loh. Dibilang kerja ya kita semua di Fitup ini bekerja semua. Kerja bukan cuma main jari-jari aja, kita bagaimana memanage tim ya, bagaimana mengedukasi para VTubernya, mereka yang nggak paham bagaimana. Ya seperti contoh channel saya ini loh. Apa yang saya pahami ya saya ceritakan dalam channel YouTube saya. Inilah dasar kenapa saya mau ikut dalam platform Fitup. Ya. Nah kebetulan tadi pas saya mau login, ya seperti tadi saya bilang, sistem maintenance. Ya. Ini saya lagi menunggu nih. Pasti Fitup bakal keluarin 3.0-nya ini. Saya masih penasaran nih kayak gimana nih wajah aplikasinya yang baru ini. Jadi buat teman-teman yang sekiranya saat ini masih berkonotasi negatif ya, ataupun tidak senang ataupun merasa terganggu dengan kehadiran Fitup, ya kita dalam dunia bisnis itu persaingan itu sudah suatu wajar, cuma harus fair ya. Saya juga bisnis asuransi di 3i Network itu kan berbisnis jaringan. Saya nggak melarang para mitra saya yang sudah ikut di program 3i Network ini untuk Fitup, malah saya support gitu loh. Karena dengan Fitup ini mungkin nanti mendapatkan penghasilan lainnya. Gitu. Saya selalu sarankan dengan para mitra saya itu di 3i Network itu, please kalian segeralah perbanyak lagi sumber-sumber penghasilan. Selama Anda tidak terganggu, Anda nyaman mengerjakannya, go ahead. Saya bilang begitu. Saya nggak mau mentang-mentang nanti kalau sudah jadi mitra saya terganggu penghasilan saya di program 3i Network. Ya saya nggak sepicik itu. Gitu. Saya melarang-larang para mitra saya untuk mereka berusaha di bidang lainnya. Nah itu sekarang di era digital, era internet begini, kita nggak bisa menggenggam seseorang ini untuk ikuti kita terus, enggak. Ini udah zaman-zaman benar-benar udah berubah. Ya.
Sekarang anak-anak muda masuk kantor, kalau nggak senang keluar aja, dia nggak pakai bikin lagi surat pengunduran diri segala, cabut aja ke kantor lain gitu. Ini daerahnya begitu. Ya, beda kalau di era saya dulu, saya harus bikin surat pengunduran diri, mengembalikan aset apa inventaris, terus nanti bagaimana, nah, prosedur untuk pengunduran diri kita atau pensiun dini atau bagaimana, itu selalu tertulis. Nah, kita harus ada nego dengan top manajemen, tapi sekarang nggak lagi. Karena udah kaum milenial ini nggak senang sama perusahaannya, dicabut aja gitu, masuk perusahaan ini. Ya. Nah sekarang kita di sini juga udah nggak lagi yang namanya pakai indeks prestasi IP segala, IPK ya. Anda smart, Anda cerdas, Anda menguasai, ahli dalam Anda smart, ada yang ahli dalam satu bidang ya. Bidang apa nih misalnya, seperti kalau kita melamar ke YouTube misalnya, mereka nggak akan melihat lagi lulusan Anda itu dari mana, nggak. Bisa lo apa? Wah, ternyata bisa dia, ya dipakai sama YouTube. Sekarang udah begitu eranya. Jadi saya juga ngomong sama anak saya bilang, kamu mau masuk kemana nih? Kalau mau masuk kuliah universitas ya, saya bilang, kamu ngambil yang profesi, mau jadi dokter ya, ataupun nanti hukum menjadi notaris, pokoknya profesi ya, pekerjaannya profesi. Jangan ujungnya keluar dari kuliah menjadi karyawan. Saya nggak support gitu. Mendingan nggak usah kuliah aja. Sekarang makin lama tenaga manusia ini makin lama makin akan tergantikan dengan sebuah sistem. Kita nggak bisa nutup mata. Ya, teknologi sudah mengarah ke sini. Gitu. Jadi itu ya, ini saya bikin hari ini bikin video ini sampai 3 kali karena saya lagi happy-nya nih. Ya, happy-nya ini melihat progres daripada aplikasi VTube. Ya, saya salut dengan pihak manajemen kerjanya. Saya tahu pasti pontang-panting di belakang ya, di belakang layar. Juga kesabaran mereka menghadapi hujatan ya, kompetitor. Ya juga buat teman-teman para VTubers ya yang sudah banyak memberikan arahan ya, bantahan macam-macam ya dalam channel YouTube-nya masing-masing. Ya, saya juga kadang-kadang pelajari, cuma saya ngeri juga ya kalau saya harus membalas ataupun mengomentari ataupun menjawab orang-orang yang memang tidak suka. Saya nggak mau. Ya. Buat saya ngapain sih? Kalau saya tarik hal yang negatif, ya, hal yang nggak ngenakin buat saya, nanti ujungnya keluarnya nggak enak juga gitu loh. Jadi saya hindari yang kayak gitu-gitu. Saya jalan seperti yang saya bilang, saya kacamata kuda. Saya yakin dengan para top manajemen di PT Future Fitech ya. Sedikit banyaknya saya udah tahu karakter mereka gitu, dari melihat mukanya ya, dari cara ngomong, keseriusannya gitu. Optimisnya saya bisa baca itu, saya rasakan gitu. Jadi buat Anda para VTuber, tunggu aja. Bahagia akan datang pada waktunya. Jadi itu video saya kali ini, semoga bisa membawa pencerahan juga ya, untuk kita bersabar menjaga hati kita, menjaga ujar kita, menjaga tangan kita kepada mereka-mereka memang belum paham. Oke, sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Salam sukses buat Anda yang sudah eksis menjalankan aplikasi VTube. Menonton iklan 10 mendapatkan viewpoint. Jadikan viewpoint ini menjadi maslahat buat orang-orang yang ada di sekitar Anda. Oke, semoga cepat menuju posisi diamond.